Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, penyebaran COVID-19 kembali mengkhawatirkan. Setelah sempat melandai, tren penambahan kasus harian melonjak lagi. Karena itu, jangan kasih longgar kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Selasa 11 Mei 2021, dengan tema Pemudik Nekat. Bersama saya Leonard Samosir dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-9900. Dan pemirsa, di studio Metro TV telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Masih tetap pakai masker? Kan itu kan sudah wajib dan mutlak. Sudah wajib dan mutlak? Jadi wajib dan mutlak. Wajib dan mutlak. Kalau tidak pakai masker malah jadi aneh. Ya. Akan mengancam diri kita. Membahayakan diri ya. Karena saya bertanya begitu Bang Elman, karena kelihatannya nanti kita akan bahas ini, banyak orang yang merasa sudah tidak ada COVID Bang. Bahkan ada juga orang selalu mengatakan COVID itu tidak ada katanya. Nah, itu dia. Kita akan bahas bagaimana para pemudik yang tetap nekat, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini terkait dengan masih berita COVID, Bang Elman, tapi ini adalah terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Mobilitas ke pusat belanja meningkat. Maksud berita ini adalah makin banyak orang belanja, Bang. Ini karena memang menjelang Idul Fitri, atau seperti apa ini, Bang Elman? Ya kan memang setiap kali menjelang Idul Fitri kan menjelang Hari Raya ya. Iya, pusat-pusat perbelanjaan itu kan pasti diserbukan. Iya. Tetapi ketika ada pandemi, mestinya itu harus diubahkan gitu kan. Apalagi sekarang ini kan ketika pemerintah melarang mudik, tentu saja kan masyarakat yang tinggal di kota, yang tidak mudik, maka mereka menyerbu apa? Kalau tidak pusat perbelanjaan, nanti tempat wisata. Nah, disinilah sebetulnya para pemerintah, para gubernur, wali kota dan bupati sudah harus mengantisipasi. Jadi kalau sempat begini ini meningkat, di mana dong gubernurnya, di mana bupatinya, di mana wali kotanya? Masa tidak bisa mencegah kan gitu kan? Atau mungkin karena ya berpikirnya ya parsial Bang, yang ditahan adalah mudik, tidak berpikir bahwa kalau ditahan manusia-manusia yang mau mudik perginya kemana begitu. Ya kalau ditahan tentu kemana lagi mereka akan bergerak kan begitu. Seperti air kan ketika dibendung maka air itu selalu mencari daerah tempat atau yang paling rendah kan gitu kan. Iya, secara logikanya bendungannya begitu bisa dijebol kan gitu. Baik, kita harapkan terutama nanti pas saat Lebaran juga Bang, karena biasanya orang habis sholat Id, habis dengan keluarga, entah ke tempat wisata atau ke mall juga. Saran saya semua tempat wisata tutup. Walaupun di zona hijau? Walaupun zona hijau. Oke. Kemarin kita sudah bahas itu, tapi saya tidak tahu apakah berani kepala daerah Bang. Tapi kita tinggalkan dulu berita itu, pemirsa. Kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Ribuan pemudik positif COVID-19. Ini mengerikan ini Bang. Bagaimana nih Bang? Iya. Coba ini kan apa namanya tes acak ini kan? Iya betul. Random. Saya tidak bisa membayangkan. Ini kan di tes acak ini kan dari 6.400-an yang dites, 4.100-an kan positif COVID. Iya. Saya tidak bisa bayangkan Leo, andai kata seluruh dites. Wah, bisa jadi lebih banyak ya. Jangan-jangan 80% orang yang mudik itu ternyata positif, terpapar COVID. Nah, Leo bisa bayangkan ini akan membuat bahaya maut mengancam daerah-daerah tempat tujuan para pemudik ini. Kalau sekarang ini katakanlah
61% terpapar. Kalau mereka semua pulang ke kampung masing-masing, mereka akan menularkan COVID di daerah masing-masing. Ini survei loh. Baik. Ya itu bahayanya, tapi sayangnya banyak orang yang kelihatannya menafikan, Bang. Tapi orang nggak peduli. Itu dia. Tapi ya sudah, nanti kita bahas itu di editorial. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi. Kasus Bupati Nganjuk ditangani Bareskrim. Ini saya pikir sudah berhenti korupsi, Bang. Tapi ternyata harapan kosong ya. Bagaimana, Bang Elman? Kesimpulannya, Bung Leo. Iya. Seluruh tangkapan OTT baik yang dilakukan oleh KPK maupun kejaksaan dan polisi tidak ada efek jerahnya. itu intinya. Jadi para koruptor ini dan para calon koruptor selalu beranggapan kau tangkap aja, tetapi saya akan tetap korupsi gitu. Saya nggak peduli. Ya mungkin karena tidak ada hukuman yang menjerakan ya, Bang ya, untuk yang sudah korupsi ya. Jangankan menjera. Orang yang sudah pernah korupsi dan sudah dipenjara masih ikut lagi pilkada. Masih ada masih ada yang milih ya. Dan terpilih lagi. Dan menang lagi. Bagaimana? Apa kata dunia, Bung Leo? Jadi sebetulnya udah malas kita bicara tentang OTT. Oke, kita harapkan kemudian Bareskrim bisa sungguh-sungguh menemukan duduk perkara dugaan korupsi Bupati Nganjuk ini supaya juga terang benderang ya, Bang ya. Makin gelap aja kurang. Bang Elman menjawab dengan tertawa. Kita ke editorial, Bang Elman dan pemirsa. Pemudik nekat. Ya, kalau saya membaca editorial ini, Bang, agak sedih, miris begitu bahasa Jawa, tapi juga tidak heran karena konon katanya orang Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini bangsa yang ajaib. Apa saja yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi bisa terjadi juga. Nah kalau begini, Bang, pemudik nekat, berarti kita tinggal tunggu saja, siapkan tempat tidur rumah sakit, semoga tidak terjadi, tapi juga siapkan liang lahat. Karena ini pasti akan melonjakkan COVID. Apa bisa begitu, Bang? Saya setuju dengan Bung Leo. Bahwa apa yang dilakukan para pemudik ini, kenekatan mereka itu, terutama ketika mereka menjebol penyekatan yang dilakukan oleh TNI Polri dan Satpol PP di perbatasan Bekasi Karawang itu sebetulnya perbuatan ulah yang sangat tidak terpuji. Jahat itu sebetulnya. Karena apa? Karena mereka telah mengancam dirinya dan mengancam diri orang lain. Kalau kita mengacu kepada hasil tes acak random yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pemudik, dari 6.400 yang dites, 4.100 positif. Bayangkan, Leo. Jadi yang menjebol penyekatan kemarin, inilah calon-calon orang-orang yang akan mengembangbiakkan virus COVID di daerah tujuan. Dan tinggal kita menunggu, kita siapkan aja tempat fasilitas kesehatan di rumah sakit. Ya lagi-lagi ya kita tunggu berapa lagi yang akan tewas gara-gara ini, yang penjebolan penyekatan ini. Masalahnya mereka selalu mengatakan begini, Bang, ya hidup kan di tangan Tuhan. Kita kan niatnya baik untuk bersilaturahmi, menyenangkan keluarga, pasti dijaga oleh Tuhan. Tapi kita akan bahas itu, Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 11 Mei 2021, pemudik nekat. Pemudik nekat.
Pemerintah telah mengambil kebijakan tegas dengan meniadakan mudik lebaran 2021. Pelarangan itu mencakup penyekatan hingga pengurangan operasi moda transportasi udara, laut, darat, dan kereta api antar kota, antar provinsi. Aturan larangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei itu tidak sepenuhnya dipatuhi. Anekdot bahwa aturan dibuat untuk dilanggar memang benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Larangan mudik diterabas, padahal tujuan pelarangan mudik untuk melindungi keselamatan rakyat. Aparat gabungan Polri TNI bersama instansi lain telah berupaya keras untuk menghalau para pemudik. Bahkan, aparat telah memutarbalikkan 104.370 kendaraan hingga kemarin. Tetapi, ada sebagian masyarakat nekat mudik, bahkan menjebol penyekatan yang dilakukan aparat. Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di jalur Pantura Kedung Waringin perbatasan Kabupaten Bekasi Karawang, Jawa Barat pada Minggu 9 Mei malam. Jumlah sepeda motor yang membludak membuat kemacetan parah. Bahkan, sejumlah pengendara nekat melawan arus untuk melewati pos penyekatan. Ribuan kendaraan akhirnya dibiarkan melintas lantaran panjangnya antrean yang mengakibatkan lalu lintas macet total lebih dari 5 km. Cukup besarnya arus mudik ini sebenarnya telah diprediksi sebelumnya. Meskipun pemerintah melarang, dari survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan terungkap bahwa 7% masyarakat atau 18 juta orang tetap nekat mudik. Angka tersebut memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi mudik sebenarnya yang diperkirakan mencapai 89 juta orang atau 33%. Namun, angka belasan juta jelas masih cukup menakutkan jika dilihat dari potensi penularan COVID-19. Apalagi pemerintah membuka fakta bahwa saat melakukan pemeriksaan COVID-19 secara acak kepada pemudik, dari 6.742 pemudik, terkonfirmasi positif sebanyak 4.123 orang. Melihat dari rasionya, jelas mengerikan. 61% pemudik potensial membawa COVID-19 ke kampung halaman mereka. Belum lagi kasus positif virus corona masih terus bertambah dari hari ke hari. Dampak ramainya pusat-pusat perbelanjaan selama beberapa minggu terakhir yang meningkat 33% dalam sebulan terakhir. Angka penambahan kasus positif juga ikutan terkerek. Belum lagi menurut data Satgas Penanggulangan COVID-19, keterisian ICU rumah sakit di 13 provinsi meningkat. Sebagian besar kenaikan rasio keterisian tempat tidur terjadi di Sumatera. Kenaikan angka penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah itu berkorelasi dengan mobilitas manusia sebelum mudik dilarang. Antara 22 April sampai 5 Mei, terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asal mereka sekitar 20% sampai 30%. Sejauh ini, masih ada 11 provinsi dari 30 provinsi pelaksana PPKM Mikro yang mengalami tren kenaikan tambahan konfirmasi harian. Ada 5 provinsi dengan tren kenaikan cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Tugas berat pemerintah saat ini ialah mengantisipasi kepulangan pemudik pada H+2 sebanyak 22% atau sekitar 3,6 juta orang. Sebaiknya pemerintah mengimbau pemudik untuk menunda kepulangan supaya tidak semuanya bertemu di waktu dan lokasi yang sama. Kegiatan tracing juga mesti giat dilakukan, terutama di daerah yang memiliki konsentrasi pemudik besar. Bila perlu, sesampai di tempat tujuan, para pemudik melakukan isolasi mandiri. Patut dipertimbangkan usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar diberikan vaksin COVID-19 gratis kepada masyarakat yang masih nekat mudik saat arus balik Lebaran 2021. Tujuannya tentu saja untuk menekan penularan COVID-19. Jika tidak ada perencanaan yang baik untuk mengelola kepulangan pemudik nekat, bukan mustahil terjadi ledakan kasus COVID-19 dalam 3 pekan ke depan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, untuk cari tahu Bang bagaimana sebenarnya bicara kepada masyarakat kita, karena masih ada yang nekat, kita akan bertanya lewat saluran telepon dengan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman, selamat pagi seluruh pemirsa. Baik, Prof. Hamdi, pagi ini kita bicara soal pemudik yang nekat. Ini sebetulnya tinggal ujung dari sekian proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menyekat, melarang mudik, menyekatnya, tapi ternyata masih saja ada yang nekat. Pertanyaannya begini Prof. Hamdi, apakah memang pemerintah atau segenap otoritas itu kurang keras, kurang tegas, atau tokoh masyarakat kurang menyadarkan masyarakat supaya untuk tahun ini, tahun lalu juga sudah tidak mudik dulu? Atau seperti apa sebetulnya sebaiknya yang harus dilakukan, Prof. Hamdi? Ya, jadi kalau kita lihat data survei dari baik Kemen Perhubungan, 7% dari orang yang mendengar soal larangan mudik itu tetap mau mudik. Bahkan indikator kemarin dan survei yang lain juga mengatakan dari yang tahu ada larangan mudik itu tetap 20% ingin pulang mudik dengan macam-macam alasan. Terutama yang sering diungkapkan itu bahwa ini kan momen sekali setahun dan ini tradisi kita yang sudah baik dan ini sesuatu yang sakral, punya dimensi keagamaan, punya dimensi kemasyarakatan untuk kemaslahatan yang lebih luas, maaf-maafan gitu ya. Dan itu sesuatu yang bagus gitu ya. Kenapa harus dilarang? Kan gitu ya. Jadi mereka tetap akan mudik. Jadi kalau melihat angka ini ya, kita sudah bisa antisipasi bahwa tetap akan ada yang nekat mudik ya. Nah, tentunya bahwa kebijakan penyekapan ini sudah antisipasi sebenarnya dari survei kan, bahwa tetap ada sekian juta orang tetap mau mudik. Berarti ini sesuatu yang memang sudah harus dilakukan saja daripada tidak disekat nanti yang tadinya tidak ingin pulang malah ingin pulang kan, melihat efek dari dari pemberitaan ternyata nggak disekat. Itu karena walaupun ketika disekat tetap ada unintended consequences gitu ya, sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Seperti teorinya tragedy of common gitu. Jadi ketika orang bertumpuk begitu banyak dalam satu waktu, kekacauan bisa terjadi. Ini yang terjadi kemarin kan, terpaksa dilewatkan saja jadinya supaya kemacetan tidak begitu panjang. Ya, Prof. Hamdi, ada yang mengatakan begini, Prof. Ini adalah bukti bahwa masyarakat masih belum bisa menerima bahwa kondisi COVID ini tidak normal dan ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Yang menyebar adalah ini pemerintah ini otoriter, melakukan perbuatan tidak menyenangkan rakyat. Melarang tidak adil. Nah itu bagaimana Prof? Iya betul, jadi ini kan sebenarnya usaha kita bersama, seluruh elemen masyarakat harusnya membuat narasi tunggal gitu ya, bahwa kesehatan publik itu data segala-galanya. Ini lebih superior daripada nilai-nilai tadi yang saya sebutkan. Tapi banyak juga, misalnya tokoh-tokoh masyarakat punya narasi yang sebaliknya, nggak benar ini. Masa nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai kesakralan hari Idul Fitri dikorbankan untuk COVID. Kami nggak mau terima nih. Banyak juga yang punya narasi seperti itu. Apalagi tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh panutan gitu. Jadi nggak satu suara juga di masyarakat. Jadi ini orang-orang ini akhirnya dengar yang itu. Repot kan? Baik, kita harapkan ke depan bisa lebih mendengarkan juga ya, karena ini sebenarnya untuk keselamatan pemudik. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Prof. Ya, menarik Bang Elman karena kesadaran itu kelihatannya belum muncul, tapi kita harus membahasnya selepas jeda Bang. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Di editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan Bang pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Herman Saragi. Selamat pagi Pak Izar. Bagaimana Pak, pemudik nekat, solusinya apa ini menurut Anda Pak Izar? Ya ini kita terus terang ya Pak Leo ya, saya selalu tertarik untuk berbicara membahas tentang ini karena ini sangat penting ya. Sampai hari ini sudah banyak sekali teman saya yang menjadi korban, yang baik yang meninggal maupun yang ada di rumah sakit sampai saat ini. Ya tadi malam saja saya mendapat berita ada yang masuk rumah sakit lagi ya. Jadi begini, kita harus melihat ini penyebabnya apa sebenarnya masyarakat seperti ini. Ya tidak serta-merta untuk menyalahkan masyarakat. Kalau saya melihat ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi mengenai bahaya corona itu sendiri maupun sosialisasi tentang keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kalau menurut saya masih ada ruang untuk kita untuk memperbaiki hal itu. Karena di masyarakat saya sendiri masih ada yang menganggap enteng masalah corona ini ya. Yang kedua adalah masalah inkonsistensi. Jadi kalau kita melarang di sini, kenapa yang di sana tidak dilarang gitu? Ataupun kalau misalnya di pasar atau di wisata, kalaupun diperbolehkan perketatannya seperti apa? Kalau nyatanya sudah bergelumbulan juga di daerah pasar-pasar, terus bagaimana? Ya konsistensi kita untuk itu. Yang ketiga adalah partisipasi. Saya melihat partisipasi itu masih agak kurang gitu, baik partisipasi di pusat maupun di daerah, terutama pemerintah daerah. Minggu lalu kita membahas tentang partisipasi oleh tokoh agama. Saya lihat itu masih kurang gitu ya. Ini yang penting. Jadi ketiga ini memang betul-betul harus direview buat kita untuk ke depan karena ini masih jauh kita ya ke depan. Kita belum tentu tahun depan akan selesai juga gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi. Sangat spesifik, apa betul Bang yang terjadi gara-gara ini? Ya, kalau saya sih memang masyarakat itu masih belum sadar betul bahwa COVID ini ada dan COVID ini mengancam dirinya dan mematikan orang lain. Juga, mematikan ya? Mematikan. Iya. Jadi tidak hanya sekedar ancaman, mematikan. Kan kita bisa lihat tiap hari mau di koran, di televisi, media sosial, ada banyak tokoh-tokoh yang mungkin selama ini nyinyir terhadap COVID, kena COVID, mati. Kita tidak bermaksud menghakimi ya. Tapi faktanya COVID ini ada. Nah, ketika pemerintah melarang, bahkan melakukan penyekatan, jebol kan gitu kan. Betul. Jadi ada anggapan masyarakat, pemerintah ini menyusahkan rakyat. Padahal sebetulnya sedikit pun tidak ada niat pemerintah menyusahkan rakyat. Justru penyekatan ini dimaksudkan untuk menyadarkan. Kau jangan pulang. Kau akan membawa maut ke daerah tujuan kau. Kau pun akan diancam maut juga. Masalahnya Bang, faktanya adalah sudah dilakukan, tapi tetap nekat juga. Ini bagaimana kemudian kalau nanti pemudik ini balik, kan bisa membawa bahaya lagi. Tapi kita bahas di bagian berikut Bang. Dan pemirsa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bang Elman, solusi Bang untuk merehabilitasi lah kondisi ketika pemudik masih ada yang nekat. Apa Bang yang paling mungkin? Ya, pertama pemerintah daerah ya harus melakukan patroli ekstra ketat di daerahnya. Di daerah, terutama di daerah wisata ya. Mereka harus ketat mengawasi pergerakan penduduk. Jangan sampai ada yang melakukan kerumunan. Jadi di desa terutama. Itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi perintahkan camat, lurah melakukan pengetatan ini. Kedua, nanti begitu balik ke Jakarta misalnya, lakukan lagi PCR. Jadi orang-orang yang positif langsung isolasi. Itu penting itu. Walaupun tidak semua bisa
kena jaring, tapi minimal akan berkurang orang yang membawa penyakit ke Jakarta kan gitu. Kembali ke Jakarta, ya. Orang yang kembali ke Bandung, orang yang kembali ke Surabaya, orang yang kembali ke Medan, orang yang kembali ke Makassar, kota-kota besar itu diawasi dengan PCR. Mau tidak, Bang? Loh, Pemdanya? ya, Pemda harus mau dan harus dipaksa mereka harus PCR. Dan ketika positif, isolasi. Langsung ya? Langsung isolasi. Iya. Jadi jangan lagi dikembalikan, kamu isolasi mandiri. Jangan, berbahaya ini. Bang, ketika bicara nanti pemudik yang sudah ada di kampung kan akan melaksanakan sholat Idul Fitri, itu kita bisa memastikan tidak bahwa protokol kesehatan itu benar-benar bisa dilakukan pada saat sholat dan juga setelah sholat. Karena biasanya mungkin di saat sholat bisa diterapkan, tapi setelah itu yang ya kan suasana gembira, ya sudahlah lepas masker sedikit. Bagaimana, Bang? Ya, tidak mudah memang. Apalagi mengawasi mereka di desa-desa kan. Iya, sangat tersebar. Nah, itu sebabnya saya mohon para gubernur memerintahkan kepada masyarakat ya tokoh-tokoh masyarakat juga, terutama ASN, Polisi Pamung Praja ini bertugaslah dengan baik, tentu dengan bijak, tetapi harus tegas. Jadi kali ini memang ini dalam keadaan yang sangat darurat. Karena kalau kita mengacu kepada dari tes acak tadi, 61% orang yang mudik itu terpapar COVID. Bawa virus dia. Nah, Bung Leo bisa bayangkan bagaimana kalau 61% ini datang ke daerah tujuan, dia akan menularkan COVID. Barangkali kalau itu misalnya dites secara keseluruhan, jumlah yang terpapar itu tidak hanya 61, jangan-jangan sampai 80%. Masalahnya, Bang, ketika virus ini tidak bisa kita lihat sampai sekarang, lalu belum ada yang kena COVID di dekat para pemudik ini, cenderung mengatakan kita sehat, kita aman, Bang. Bagaimana ini, Bang? Ya, itu yang saya katakan memang harus ada unsur paksa. Jadi tidak bisa lagi menunggu kesadaran ini. Itu saya juga berharap ya, tadi juga diingatkan oleh Bung Isari ya. Isar dari Banten kan. Peran tokoh masyarakat itu sangat penting. Jadi tokoh masyarakat mohonlah kendalikan warganya, kendalikan umatnya supaya tidak lagi ada yang nyinyir. Ini kan masih muncul kan? Iya loh. Bahkan ada yang mengatakan tidak benar COVID. Ini mah ulah pemerintah. Rekayasa. Nah, jadi orang-orang yang sudah nyawanya direnggut oleh COVID ini, ini kan sebuah fakta. Baik. Jadi sekali lagi saya harapkan peran tokoh masyarakat, peran para ulama, peran para pendeta itu sangat penting untuk menyadarkan seluruh umat ini. Pertama, jangan nyinyir. Kedua, ikut membantu meyakinkan masyarakat COVID ini mengancam Anda di depan mata. Gitu. Baik, semoga itu bisa kita lakukan sama-sama dan kita menyadarinya. Bang Elman Saragih, terima kasih, Bang, sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kegiatan tracing mesti giat dilakukan, terutama di daerah yang memiliki konsentrasi pemudik besar. Kalau perlu, sesampai di tempat tujuan, para pemudik melakukan isolasi mandiri. Patut dipertimbangkan usul Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar diberikan vaksin COVID-19 gratis bagi masyarakat yang masih nekat mudik saat arus balik Lebaran. Tentunya tujuannya untuk menekan penularan COVID-19. Kalau tidak ada perencanaan yang baik untuk mengelola kepulangan pemudik nekat, bukan mustahil terjadi ledakan kasus COVID-19 dalam 3 pekan ke depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV,